Oke, cerita anime pun berlanjut. Kali ini setelah Xiaoyu sakit dan terlihat demam, Xiaoyu pun menatap Lusu dan mengatakan, "Lusu." Lantas kemudian Lusu pun panik. Xiaoyu pun mengatakan, "Kue kentang manis." Ucap Xiaoyu kepada Lusu. "Tidak, ingat ini untuk saat ini. Mengapa Anda tiba-tiba demam?" Ucap Lusu kepada Xiaoyu terlihat panik dan khawatir karena adiknya sakit. "Saya mencuci pakaian yang Anda suka selama seminggu," ucap Xiaoyu, "dan airnya dingin," ucapnya lagi. "Buka mulutmu dengan ini di dalamnya dan jangan memakannya," ucap Lusu. Kemudian menaruh apa itu? Termometer ya. Terlihat 39 derajat. Xiaoyu pun terbaring lemas. Lantas Lusu mengatakan harus mendapatkan antiseptik sekarang, ucap Lusu. Lantas Lusu berpikir, tunggu, mungkin mencuci buah pul juga dapat mengubah kondisi fisik Lu Xiaoyu dan memperbaiki fisiknya, ucap Lusu dalam hati. Xiaoyu pun kaget apa yang kemudian dipikirkan oleh Lusu. "Lusu, mengapa wajahmu begitu gelap?" ucap Xiaoyu. "Mungkin karena saya adalah orang Afrika." Sambil bercanda, dia mengatakan itu kepada Xiaoyu. Lantas kemudian Lusu merilis peta bintangnya. "Terima kasih telah berpartisipasi," ucap peta bintang. "Saya mungkin menemukan sistem palsu. Beberapa kali tidak ada." Lantas kemudian Lusu merilis sesuatu. Di tangannya ternyata itu adalah buah yang warnanya merah dan terlihat sangat berharga dan luar biasa. "Ah, sekarang saya mengerti. Ini mungkin akan mampu untuk membantu Lu Xiaoyu," ucap Lusu. "Hei Xiaoyu, ini untukmu." "Ah, apa ini?" ucap Lusu kepada Xiaoyu dan Xiaoyu pun keheranan karena Lusu memberikan buah yang aneh. Xiaoyu pun segera mungkin memakannya. "Aup, aup, 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 au. Apa ini?" ucap Xiaoyu. "Saya belum mencicipinya. Mengapa hilang?" "Apa ini?" ucap Xiaoyu kebingungan. Karena sebelum dimakan buahnya sudah hilang, mungkin sudah ketelan. Saat itu Xiaoyu pun terlihat ada sesuatu. Dan Lusu pun berucap, "Sangat berguna," pikirnya. Xiaoyu pun terlihat berkeringat dan melihat termometer. "Tunggu Lusu, dari mana kamu mendapatkan buah itu tadi?" ucap Xiaoyu kepada Lusu. "Apakah kamu terbangkitkan?" ucap Xiaoyu yang kaget melihat Lusu terbangkitkan sambil membawa kue. "Saya tidak tahu apakah itu diperhitungkan, tetapi jelas tidak sama seperti sebelumnya," ucap Lusu. "Xiaoyu, apakah kamu ingin menjadi seorang awakener?" ucap Lusu kepada Xiaoyu. "Apakah Anda ingin bangun dan terbangkitkan?" Nampak Xiaoyu pun berpikir, apakah kebangkitan itu akan benar-benar ada? Pikir Xiaoyu. Lantas Lusu, "Ya, aku akan menemukan jalan untuk membangkitkan semuanya," ucap Lusu sangat bersemangat. "Ada solusi?" tanya Xiaoyu, "Nyanyikan bintang kecil." Itulah kata-kata Xiaoyu. Lantas Lusu pun berkata, "Aku tak tahu apa yang kau bicarakan, anak kecil yang tidur tidur di rumput," ucap Lusu. Lantas beberapa saat kemudian, terlihat Lusu mengambil sesuatu dari peta bintangnya. Di situ ada buah merah, ada 3 buah merah. Jika terakhir kali adalah 15 hari latihan, kekuatan bintang yang diberikan oleh buah belimbing bisa tercapai, ucap Lusu yang setelah itu sudah makan buah belimbing yang warnanya kuning. Video itu ada di chapter sebelumnya. Lantas Lusu pun memakannya. "Jadi sekarang menjadi buah cucian ampas," ucap Lusu. Lantas muncul cahaya peta bintang dalam tubuh Lusu saat memakan buah tadi. "Ini dapat meningkatkan efisiensi latihan menjadi hanya 9 hari," ucap Lusu dalam pikirannya.
Dengan mengubah bakat tubuh dengan mencuci daging buah, Anda bisa berlatih lebih cepat. Ucap Lusu, ia pun mengerti bahwasanya latihannya hanya memakan buah dan peta bintang pun bisa dinyalakan. Cahaya bintang terakumulasi lebih cepat. Ucap Lusu melihat tubuhnya sendiri yang keheranan. Karena ia terbangkitkan, pada tahap ini mencuci buah adalah yang paling saya dan Lu Xiaoyu butuhkan. Maksudnya, makan buah adalah hal yang dibutuhkan untuk kebangkitannya. Pertama, tingkatkan bakat Lu Xiaoyu dan bersiaplah untuk kebangkitannya. Ia pun membayangkan teman-teman sekelasnya dan Lusu terlihat sangat rupawan dan bersemangat. Teman sekelas terserah Anda untuk mencuci pul, ucap Lusu. Lantas keesokan harinya kita diperlihatkan beberapa teman lusuh di sekolahan. Terlihat lusuh yang tidak terlalu kecapean. Saya menghabiskan malam berkultivasi dengan bintang kecil dan saya bahkan tidak merasa mengantuk tanpa tidur, ucap lusuh sambil duduk dan memperhatikan dirinya sendiri. Lantas di sebelahnya ada Li. Liu Li maksud saya, Lusu, saya mendengar bahwa kelas Don Yuan akan diumumkan hari ini, ucap Liu Li. Lantas Lusu pun menimpali kebebasan dan demokrasi, seperti akademisi. Liu Li pun kaget dan itu mungkin sinyal yang buruk, ucap Lusu. Lusu waktu berbeda belajar mungkin tidak berguna, ucap Liuli karena mengetahui kelas Don Yuan tidak perlu belajar, namun perlu meningkatkan kultivasi. Lusu pun kaget, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Terlihat di situ, nampak gadis yang sangat cantik. Terlihat mau masuk ke kelas. Siapakah dia? Di depannya sudah ada guru yang biasa mengajar kelas lusu. Mungkin perempuan ini sangat cantik dan mungkin orang-orang akan lebih senang. Diperlihatkan orang tersebut memiliki aura yang terpancar dalam tubuhnya yang berwarna kuning, kemerahan. Lantas orang-orang pun kaget melihat ada cewek cantik yang masuk. Wow, dalam kondisi yang baik, apakah Anda seorang guru baru? Ucap murid-muridnya. Lantas kemudian Liuli, tapi begitu sambil mencucu. Lantas Bapak Guru pun berkata, kota memutuskan untuk mendirikan kelas Zhou Yuan di sekolah kami. Fokus pada siswa dengan kemampuan khusus untuk belajar dan berkultivasi secara terpadu, ucap guru botak. Perkenalkan, ini adalah kepala sekolah kelas Zhou Yuan. Nampak orang-orang pun kaget dan terbengong. Sekarang teman sekelas didaftar. Bacaan saya berdiri di kelas dan saling mengenal sebentar, ucap guru tersebut. Orang-orang di sana pun kaget. Berapa orang dipanggil? Liu Li, ucap guru itu. Terlihat dia Liu Li. Li Qingyu, ia pun berdiri dan mengangkat. Yuan Li Yi, dia pun tertawa. Lantas ada yang mengatakan, Lusu, Lusu. Orang-orang pun kaget dan melihat Lusu sambil menatap dengan tatapan yang tercengang. Ya Lusu, ucap si botak, kepala sekolah, bukan, guru. Lusu terbangkitkan, ucap guru itu keheranan karena dia yang mengatakan Lusu dan ia keheranan pula. Maaf guru, saya membantu teman-teman sekelas saya memastikan telinga mereka baik-baik saja, ucap Lusu. Lantas emosi negatif pun terpancar dari beberapa siswa yang ada di sana. Plus 299, plus 411, plus 299, plus 419, plus 577. Nampak beberapa orang di sana kesal. Lantas Lusu berpikir, para siswa benar-benar terima kasih kembali, ucap Lusu, meyakinkan dirinya. Saya berterima kasih untuk Lu Xiaoyu, ucap Lusu. Lantas kepala sekolah itu mengatakan di depan murid-murid, nama saya Si Fei dan saya adalah kepala sekolah.
Anda di kelas Doyuan, ucap si Fei, kepala sekolah di kelas Doyuan. Beberapa dari Anda dipanggil dengan nama Anda biasanya menghadiri kelas budaya di siang hari. Laporkan ke kelas Doyuan pada jam 7 malam, ucap si Fei di atas. Oke, lantas kemudian si Fei dan guru botak pun keluar meninggalkan ruangan kelas Lusu dan teman-temannya. Orang-orang pun kaget. Seketika itu mereka langsung keluar dan ia pun berkata, guru itu sangat cantik, bisa masuk kelas Doan dan punya guru cantik, ucap siswa-siswa. Lantas kemudian Liuli selama telah terpilih ke dalam kelas Doyuan, ucap Liuli kepada Lusu. Apakah Anda ingin tahu rahasia untuk dipilih? Ucap Lusu kepada Li. Lusu, aku tahu kau tidak akan meninggalkanku sendiri, ucap Liuli. Lantas Lusu pun mengejek. Ikuti pembacaan energi bala-bala. Peri ajaib kecil, Sarosara, seluruh tubuh berubah, ucap Lusu. Lantas Liuli pun marah. Apakah kamu sangat sakit, Lusu? Ucapnya. Lusu pun tertawa sambil melihat handphonenya. Terlihat selama orang hidup, hal-hal baik akan terjadi pada orang lain. Anda benar-benar dipilih untuk kelas Doyuan. Hal yang menarik tentang lingkaran teman Anda mulai sekarang adalah bahwa Anda adalah saya. Di HP-nya terlihat beberapa orang teman-teman Lusu tidak percaya karena Lusu juga terbangkitkan dan dipanggil di kelas Doyuan. Terima kasih teman sekelas, ucap Lusu. Emosi negatif pun terpancar dari semua orang. Plus 77, plus 115. Namamu terukir di setiap batu bata jalan Lu Xiaoyu menuju kebangkitan, ucap Lusu dalam pikirannya. Lantas guru pun kembali dan mengatakan, karena pembentukan kelas Jowon, sekolah kami akan menerima sekelompok siswa pindahan dari luar. Saya akan menyesuaikan tempat duduk saya hari ini dan menyambut siswa baru, ucap guru botak. Lantas kemudian tiba-tiba ada yang masuk dari luar ke dalam kelas Lusu. Murid-murid pun tercengang. Wow, gadis ras campuran, ucap murid-murid itu. Ternyata di sana ada sosok yang kelihatannya perempuan, kelihatannya laki-laki. Mungkin ini adalah besteran. Dan film pun berakhir. Cerita anime dilanjut setelah ini.